Kasian kasian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefani Rania dari kelas 12 IPS 3, absen 34. Saya akan menjelaskan materi mengenai pemberontakan Republik Maluku Selatan. Mari kita simak penjelasannya. Poin yang pertama yaitu latar belakang pemberontakan. Peristiwa Republik Maluku Selatan ini terjadi pada tahun 1950-an. Tepatnya, pemberontakan Republik Maluku Selatan terjadi pada tanggal 25 April 1950 yang berpusat di kota Ambon dan pulau sekitarnya seperti Pulau Seram. Pada tahun tersebut, Indonesia masih berbentuk RIS. Itulah mengapa ada negara bagian seperti NIT yang terdiri dari Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan sekitarnya. Masing-masing negara bagian itu memiliki pemerintahannya sendiri. Di tiap negara bagian itu ada presiden, perdana menteri, dan parlemennya. Kalau sekarang negara bagian diganti dengan provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. Tidak ada perdana menteri. Sedangkan parlemennya adalah DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada kasus pemberontakan Republik Maluku Selatan, ketika Indonesia membubarkan RIS dan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, parlemen di NIT itu sudah setuju akan menggabungkan dirinya ke NKRI. Wilayah lain sudah setuju akan menggabungkan diri menjadi NKRI. Sayangnya pada saat itu Maluku tidak setuju. Salah satu pihak yang tidak setuju adalah Christian Soumokil. Ia yang berjanji kepada Andi Aziz untuk mempertahankan NIT sampai titik darah penghabisan. Ia merupakan mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur (NIT). Kenapa rakyat Maluku seperti Soumokil tidak setuju kalau NIT dilebur ke dalam NKRI? Karena mereka terlanjur kecewa kepada pemerintahan Indonesia yang melakukan pembangunan tidak merata. Mereka merasa bahwa pemerintah pusat berlaku tidak adil karena negara bagian timur sangat tertinggal dalam hal pembangunan, sedangkan di Pulau Jawa pembangunannya sangat pesat. Selain itu, ada juga alasan lain, rakyat Maluku tidak mau bergabung ke NKRI. Alasan tersebut terkait dengan sentimen SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Rakyat Maluku merasa bahwa orang-orang yang berada di pusat pemerintahan itu mayoritas berasal dari suku Jawa dan beragama Islam. Dengan latar belakang yang kuat itulah, akhirnya Soumokil dan rakyat Maluku Selatan memutuskan untuk melakukan pemberontakan dengan memproklamasikan Republik Maluku Selatan. Intinya, tujuan pemberontakan Republik Maluku Selatan adalah melepaskan diri dari NKRI dan membentuk negara sendiri. Jadi faktor penyebab pemberontakan Republik Maluku Selatan itu ketika Indonesia resmi membubarkan Republik Indonesia Serikat dan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, rakyat Maluku tidak setuju. Akhirnya mereka melakukan pemberontakan. Poin yang kedua yaitu tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemberontakan. Yang pertama yaitu Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soumokil sebagai pemimpin pemberontakan. Yang kedua yaitu Dr. Lemana sebagai pemimpin misi perdamaian. Yang ketiga yaitu A.E. Kawilarang sebagai pemimpin GOM 3. Yang keempat yaitu Johannes Hermanus Manuhutu sebagai proklamator. Poin yang ketiga yaitu upaya penumpasan pemberontakan. Awalnya pemerintah pusat mengirim Dr. Lemana untuk melakukan misi perdamaian ke Ambon, Maluku. Namun misi perdamaian yang terdiri dari politikus, pendeta, dokter, dan wartawan tersebut gagal dilakukan. Pemerintah pusat lantas memutuskan untuk menumpas tuntas Republik Maluku Selatan dengan kekuatan bersenjata dan dibentuklah pasukan ekspedisi APRIS atau TNI di bawah pimpinan Kolonel A.A. Kawilarang. Pasukan ini mulai menghancurkan pos-pos penting Republik Maluku Selatan pada 14 Juli 1950. Pemberontakan Republik Maluku Selatan berusaha bertahan dengan memblokade dan menghancurkan kapal-kapal pemerintah yang telah memusatkan kekuatannya di Pulau Seram dan Ambon serta menguasai perairan Laut Maluku Tengah. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil positif. Republik Maluku Selatan akhirnya berhasil ditumpas pada November 1950. Para pendiri Republik Maluku Selatan kemudian mengasingkan diri ke Belanda pada tahun 1950 bersama sekitar 4.000 orang Maluku Selatan, tentara KNIL, dan keluarganya yang berjumlah sekitar 12.500 orang.
Sementara Somokel sebagai otak dari pemberontakan Republik Maluku Selatan mengasingkan diri ke Pulau Seram. Ia ditangkap di Seram pada 2 Desember 1962 dan dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militer. Eksekusi mati dilaksanakan di Kepulauan Seribu, Jakarta pada 12 April 1966. Poin yang keempat yaitu dampak pemberontakan. Yang pertama yaitu dampak positif pemberontakan. Adanya pemberontakan Republik Maluku Selatan pastinya membuat masyarakat, terutama masyarakat Maluku, kembali sadar akan pentingnya kesatuan bangsa. Selain itu, diterapkannya kembali penghargaan dan juga pengembalian pedoman atau orientasi adat istiadat serta budaya Maluku pada masyarakat setempat, di mana kondisi tersebut juga menyadarkan masyarakat Maluku akan pentingnya dan kokohnya adat istiadat dan juga kebudayaan Maluku itu sendiri. Yang kedua yaitu dampak negatif pemberontakan. 1. Jatuhnya korban jiwa dan kerusakan material. 2. Hubungan antar kelompok di Maluku terganggu. 3. Mengancam stabilitas NKRI. 4. Migrasi besar-besaran ke Belanda. 5. Hubungan Indonesia dan Belanda terganggu. 6. Terjadinya aksi terorisme di Belanda. 7. Memberikan dampak yang berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya mengenai pemberontakan Republik Maluku Selatan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.